Shalom. Saya sudah lama tidak khotbah di tempat ini 2 tahun lebih ya. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita dalam kondisi situasi apapun dalam hidup kita. Amin. Nah, penyertaan Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. Hari ini kita akan bahas tentang satu hal, yaitu tentang iman. Apa saudara? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya ganjil. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantanganmu, apapun badai, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang dari hidup adalah satu, yaitu harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu paling berat dan paling payah, saudara. Karena ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Jadi apapun tekanan, apapun badai yang datang dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu harapan. Apa saudara? Karena itu ada dasar dari iman. Nah saudara, selama 2 tahun ini corona, ada satu pengalaman yang menurut saya itu hal yang sangat baik sekali. Saudara. Kenapa saudara? Puji Tuhan saya selalu lolos. Saudara. Suatu kali saya dijemput, saudara. Nah, saya diminta untuk pelayanan khotbah ada di Surabaya untuk live streaming, saudara. Oke. Dari Surabaya jemput saya di rumah. Sopirnya batuk-batuk, gitu. Saya tidak kepikiran, saudara. Dah, saya berangkat. Satu mobil, ini satu mobil, saudara. Udah satu mobil, masuk tol. Sudah sampai Ngawi. Sopirnya gini, Pak Daud, saya minta maaf Pak, saya ini kena corona Pak. Saya ini sebenarnya di karantina Pak. Saya di karantina, diisolasi. Nah tapi Pak Pendeta nelpon saya untuk jemput Bapak. Langsung saya jemput Bapak. Yang jadi pertanyaan satu tak, udah satu mobil, jalan tol, enggak mungkin saya lompat kan. Udah satu mobil buka masker semua, sebelah-sebelahan gini. Kan gini saudara. Udahlah, saya pasrah aja lah sama Tuhan. Udah, sampai Surabaya, pendetanya saya beritahu, demi nama Yesus. Jarak 3 meter semua. Saudara. Tapi satu hal saya berharap satu, kalau kita belum waktunya Tuhan mati, apapun terjadi, tidak mati-mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, gosok gigi keselak odol, mati. Udah saya alami itu. Ada lagi. Waktu itu ada pertemuan meeting sama kawan saya Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Satu letingnya Prabowo. Baru bicara tentang untuk Pilpres, untuk ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gini. Ada satu orang lagi, itu di Pondok Indah, saudara. Ketemu saya, minta doa. Ada rekanan IT lah gitu. Ini kumpul-kumpul semua nih. Itu tahun lalu. Udah doa toh demi nama Yesus. Buka masker semua. Nggak taunya apa. Dia ngerawat anaknya kena corona, dia juga corona, tapi keluyuran. Nah, yang kendalanya udah buka masker, udah tumpang tangan, jarak dekat gini, setengah meter. Gini-gini doang. Begitu saya keluar dari tempat itu, teman-teman jauhin saya 3 meter. Itu sering kejadian berkali-kali, tapi Tuhan itu baik, loloskan saya terus. Suatu kali, ini hal yang aneh tapi konyol juga. Ini pengalaman.
Saya itu tiba-tiba tenggorokan itu panas kayak kena api. Tusan itu berlendir hijau. Berlendir hijau gitu. Dada mengkap-mengkap. Badan itu panas, demam tinggi. Wah, saya tahu ini. Ini kalau di swab pasti corona, positif. Udah ini keluar lendir hijau, setelah itu dada mengkap-mengkap, terusan batuk, panas tinggi. Saya masih ingat, Pak Terawan ngomong sama saya, corona itu belum ada obatnya. Semua masih riset. Yang bisa ngalahkan virus corona, satu, imun, daya tahan tubuh. Nah, yang kedua, itu alkohol. Makanya semprot-semprot kan gitu. Nah, saya masih ingat itu. Pertama, daya tahan tubuh. Kedua, alkohol. Saya lihat itu, yang bagian semprot-semprot yang 70% itu adalah, wah enggak mungkin saya minum ini. Tapi enggak ada obatnya. Udah mengkap-mengkap. Ini pengalaman, teman saya ngirim Johnny Walker. Black Label. Tak lihat alkoholnya 40% lebih. Ini semprot-semprot, ini enggak mungkin. Saya mikir gini, daripada enggak nyoba, coba aja. Wes nekat udah, kan enggak ada obatnya. Apa yang terjadi? Saya sekali minum segini. Kuning itu, yang ada gambarnya topi gini. Saya gini kan, saya minum, blegek gitu loh, suas gitu. Waduh, rasanya kayak api di sini, kayak api, panas sekali. Duk, langsung kayak mutah gitu, keluar lendir-lendir hijau. Nah, siangnya, saya hanya mikir, obat kan diminum sehari 3 kali kan gitu. Udah, siang, segini lagi. Tak kumur dulu, tapi minumnya bukan dikit-dikit, langsung segini. Langsung blegek, tak kumur, blegek, wah panas sekali. Mutar dikit, kayak lendir jadi putih-putih. Nah, udah, malamnya, kan sehari 3 kali obat. Itu aja pikiran saya. Wah, segini. Blegek, ngantuk tidur. Paginya dites, negatif. Ada telepon sama saya lagi. Aduh, saya kena corona, gimana? Tenang, Johnny Walker. Aduh, pada ketawa, konyol sekali. Saya tanya sama dokter Terawan. Bener pada waktu zaman era sebelum farmasi. Zaman dulu tentara-tentara dulu. Gimana ada obat untuk antiseptik dan virusnya. Langsung disiramkan itu Pak Daud untuk antiseptiknya. Oh gitu. Nah, tapi kan enggak mungkin dokter ngasih pengumuman seperti itu. Nah itu kan beda eranya. Menurut Pak Daud masuk baik juga sih. Kenapa? Nekat juga. Daripada enggak ada ini. Coba. Benar saudara. Saya punya istri, ini dia demam, panas gini, batuk gini. Tenang aja, Johnny Walker. Langsung, hilang. Nah, tapi jangan mabok, enggak boleh mabok. Tapi saya pikir-pikir, ada benernya juga. Saya ada satu orang, satu keluarga itu kena semua. Hanya dia sendiri yang enggak kena. Karena setiap malam dia kumur-kumur sama whisky itu. Dia ngomong, kan kita enggak tahu ketemu orang gitu. Tapi pikir-pikir bener juga. Nah, tapi ini pengalaman aja. Ada yang ngomong, pakai red wine gimana pada wah mental. Nah, saudara, itu pengalaman. Jadi kalau saudara ada yang kena corona, pikir aja pendapat saya. Karena saya udah ngalami itu. Nah,
Saya tanya sama dokter, gimana Pak Dokter? Itu nih ditabrak ke. Diberi penjelasan, virus itu 1-7 hari itu ada di tenggorokan. Setelah di atas 10 hari itu baru di paru-paru. Nah begitu kena alkohol, dihantam langsung katanya. Oh gitu. Tapi kan enggak mungkin itu kita ngomong itu katanya. Saya punya teman dokter bilang gitu. Tapi penjelasan Pak Daud dan Pak Daud ngalami itu pribadi. Nah saudara, dasar dari iman adalah apa saudara? Harapan. Harapan apa? Adanya pemeliharaan Elohim. Adanya pemeliharaan Tuhan. Apa saudara? Adanya apa saudara? Pemeliharaan apa? Pemeliharaan Tuhan. Adanya pemeliharaan Elohim. Bahwa Tuhan pasti pelihara kita di bumi dan di surga. Ada suatu masa dalam hidup saya yang sangat susah dan sulit. Dalam kondisi apapun yang tidak boleh hilang adalah satu. Bahwa kita percaya Tuhan akan membela kita dan kita percaya Tuhan memelihara kita dari awal sampai akhir. Itu yang diyakini. Dan rencana Elohim adalah yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kadang apa yang kita kehendaki tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita belum tentu sesuai kehendak Elohim. Tetapi itu yang terbaik untuk kita yang diberikan Tuhan. Pada waktu kita percaya Tuhan, kita berpikir kalau ikut Tuhan itu semua aman, semua bebas dari masalah. Bebas dari tantangan, bebas dari badai. Tapi ingat, selama kita hidup pasti ada tantangan. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Dari awal sampai akhir. Nah, saudara, pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, kondisi mama saya, keluarga saya itu susah dan berat. Mama saya itu menghidupi 5 anak laki semua. Makanya dalam hidup ini harapan itu penting. Karena itu dasar dari iman. Apa yang terjadi? Saya punya papa itu nakal sekali. Kalau kaya sama perempuan lain, kalau miskin sama mama saya. Dalam kondisi miskin tidak punya apa-apa. Nah, tetapi mama saya tidak mau cerai. Karena dia ada satu harapan. Dia lakukan ini demi anak-anak. Nanti kalau anak-anak menikah, minimal ada bapaknya untuk pelengkap. Gitu dah lah. Artinya apa? Walaupun itu sangat sederhana, tetapi itu mempertahankan hidupnya. Punya harapan bahwa dia berjuang untuk anak-anak. Demikian dalam hidup saudara. Saudara harus ada harapan berjuang untuk apa? Ada harapan berjuang untuk hidup, berjuang untuk anak, berjuang untuk keluarga. Harapan ini harus ada dalam hidup saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya punya harapan yang sangat sederhana. Saya boleh susah, bila perlu aku mati pun tidak apa-apa, asal anak-anakku jadi. Berarti ada harapan di sini. Dan ingat Alkitab mengatakan, itu adalah dasar dari iman, harapan. Apa yang terjadi? Ada mama saya punya uang 25.000, tinggal 15.000. Mama saya baru bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, kita doa tapi harus kita ada namanya usaha. Kita tidak hanya berdoa saja, harus ada usaha. Maksud mama gimana? Penting kita melangkah, kita mencoba. Segala sesuatu dicoba. Gimana Daud kalau kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus melangkah. Kita berusaha. Kita bertahan. Tidak boleh kita menyerah nasib untuk menunggu kematian. Oke. Langsung belilah terigu gandum sama apa itu kacang hijau. Karena itu modal terakhir. Doanya sungguh-sungguh. Nyala api dinyalakan, bahasa roh. Bahasa roh sampai keder-keder. Kenapa? Modal terakhir. Segala sesuatu yang terakhir itu doanya pasti lebih sungguh-sungguh. Betul? Begitu doa haleluya, haleluya, haleluya. Bunyi kan di tim pakai dang. Tut. Yang jadi pertanyaan satu, harapannya bakpaunya membesar dan bagus. Betul? Kadang yang kita harapkan
tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Waktu dibuka, bak paunya bukan membesar tapi mengecil. Mengkeret bantat. Waktu lihat itu pucat. Makanya saudara, manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Apa yang terbaik untuk kita, itulah jawaban untuk saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya ngomong, ini modal terakhir gimana? Dijual aja lah. Bakpao itu dijual, habis. Yang karena aneh modelnya, di Sragen itu terkenal namanya bakpao unyil. Karena yang makan harus minum air banyak, gitu. Dan bakpao itu zaman itu, tahun 94, itu terkenal. Bayangan, dari uang 15.000 itu, bisa menyekolahkan saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Nah bayangin saudara, itu dengan apa? Hanya dengan uang 15.000 itu toh. 25 tinggal 15.000. Ada satu hal yang penting untuk saudara, yaitu kita harus punya namanya harapan. Ada satu perjuangan yang harus kita pertahankan. Dan itu adalah dasar dari iman. Kita tidak bisa tanpa bekerja, tanpa usaha, hanya nunggu kematian. Kita harus ada namanya berjuang. Apa saudara? Namanya apa saudara? Namanya apa? Berjuang. Dan berjuang ini harus ada satu motivasi. Dan itu adalah harapan. Ada harapan yang harus diperjuangkan. Ini penting sekali untuk saudara. Kita punya harapan itu penting. Nah saudara, satu hal yang saya tidak bisa lupakan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Karena manusia kebanyakan membatasi pergerakan Elohim. Suatu kali, saya masih ingat, saya dipanggil rektor waktu itu. Semua harapan kita kalau lulus sekolah Alkitab, itu ada yang jadi gembala, pendeta, sidang, pendeta macam-macam. Kalau saya enggak, saya lulus sekolah Alkitab penting sudah lulus gitu aja. Harapan saya tidak mengecewakan, penting saya punya doktrin. Doktrin yang benar lah di sekolah Alkitab, itu di Inteos, itu GSJA adalah. Dan apa yang terjadi? Rektor panggil saya, kamu lulus tapi tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi ya. Kenapa? Karena kamu murid paling goblok di sini, gitu adalah. Nah, kalau orang sudah meremehkan kita, mengejas kita, kalau saudara ikut down dan ikut jatuh dalam hidup saudara, mental saudara, engkau selesai. Saya enggak. Walaupun saya dicas kayak gitu, dikatain gitu, tetap saya satu hal. Saya tidak ada kesempatan jadi pendeta, tidak ada kesempatan jadi penatua, tidak ada masalah. Makanya sampai sekarang, saya itu tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Karena jabatan saya bukan pendeta. Secara organisasi, saya bukan pendeta. Tidak ada, saya tidak ada pendeta. Saya jemaat seperti saudara. Saya orang biasa aja. Nah, apa yang terjadi? Saya diwisuda, ayah saya tidak datang, ibu saya tidak datang, keluarga tidak ada yang datang. Wah, saya pikir satu hal, ada apa ini? Saya pulang, naik angkot, sampai rumah, ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Bayangkan, satu hari dipecat rame-rame. Yang jadi pertanyaan, apa yang jadi harapan kita? Tidak seperti yang kita alami kan? Di situ satu hal yang harus saya pertahankan satu. Tetap saya harus ada harapan. Berjuang, bertahan untuk hidup. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, Mama, karena saya pikir kalau saya stres depresi, satu keluarga stres depresi, satu keluarga gila. Harus ada satu yang bangkit dan ada satu yang punya harapan. Jadi ingat,
saudara harus punya harapan dan berjuang. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saudara, saya tanya mama saya, "Mama, saya mau kerja." Saya doa, tangan saya ada plastik. Mama saya gini, "Daud, di antara keluarga ini, kamu yang paling goblok." Gitu dah. "Apa bisa kamu kerja?" Saya ngomong mama saya, "Beri saya kesempatan. Satu hal. Saya dikasih uang 100.000 rupiah. Itu tahun 96. Dan mama saya ngomong, "Kalau memang Tuhan menyertai kamu, kamu berhasil. Tapi kalau gagal, ini modal terakhir." Nah, sudah, 100.000. "Mas, saya perlu motor. Ini motor Poswan, zaman itu Yamaha. Bulan depan tidak bisa bayar kreditnya, kamu yang terusin." Gitu dah. 100.000 itu, ingat, apapun sekecil apapun yang ada di tangan saudara, engkau pertahankan itu. Dengan satu harapan, modal untuk berjuang. Modal untuk bangkit. Sekecil apapun yang engkau miliki, walaupun minus pun. Untuk apa? Bangkit, saudara. Enggak boleh kita menyerah pada keadaan nasib menunggu kematian dengan cara tidak terhormat. Saya harus berjuang, bertahan, dan kalau mati pun harus ada perjuangan, yaitu terhormat. Apa yang terjadi? Dapat plastik 25 kilo HD kresek hitam. Saya beli di toko plastik Agen Kilat ada di Solo. Saya keliling plastik naik motor. Segala sesuatu yang dilandasi dengan doa, itu ada namanya kekuatannya. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Segala sesuatu yang kita landaskan dengan doa, itu pasti ada kekuatan. Dan apa yang terjadi? Saya jual ke simbok-simbok, sampai ke ini, untung 3.000, 5.000. Apa yang terjadi? Dari omset 25 kilo, jadi setengah kintal, 1 kintal, bertahan terus. Berjuang, 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 berjuang. Hanya ada satu harapan, bahwa saya tidak boleh mati karena menyerah pada nasib. Harus berjuang dan bertahan, dan mati pun harus terhormat karena perjuangan. Dan apa yang terjadi? Untuk setengah ton, 1 ton, sampai puluhan ton, sampai jadi pabrik plastik. Dan sampai jadi pabrik plastik pun tidak ada utang bank. Nah itu dah. Pertama, berjuang, tekun, komitmen. Dan dalam disiplin, ada disiplin waktu, ada disiplin kerja, ada disiplin istirahat. Kenapa saya beritahu istirahat pun harus ada disiplin? Saya masih ingat, saya kan pernah tugas di pengamanan presiden. Saya tugas tidak lama, dari 2004 sampai 2014. 10 tahun saya menjaga RI 1. Perintah langsung dari KSAD Kasat waktu itu. Dan 2004 saya perintahkan khusus untuk menjaga presiden. Itu harus menunggu telepon. Dan teleponnya itu langsung ibu presiden, kan ring 1. Perintah khusus. Tidur hanya 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam saja. Dan begitu ada telepon khusus, langsung tek, siap, perintah, siap, perintah, siap, gitu terus. Dan handphone itu saya mandi, saya tidur, kemana harus dibawa. Karena itu perintah khusus. Di situ saya lihat jamnya ibu tidak telepon, jamnya Kasat tidak telepon jam berapa. Hanya ada jam 12 ke atas sampai jam 3, jam 4. Karena mereka juga perlu tidur, kan itu dah. Nah, jam itu dari jam 12, jam 3, saya belajar disiplin supaya bisa tidur. Tak merem-meremkan gini dah. Pertama nyoba itu susah untuk start tidur itu. Tapi setelah
setengah tahun baru bisa. Kalau tidak, saya tidak bisa istirahat. Dan setahun aja bisa gini. Stroke, darah enggak tidur sama sekali kok, betul? Nah, di situ yang namanya disiplin istirahat, disiplin tidur harus ada, saudara. Jelas, saudara? Harus ada apa, saudara? Disiplin, saudara? Istirahat, disiplin waktu. Nah, dan sampai sekarang saya selalu ngajarkan apa? Disiplin sama anak-anak saya. Saya mau kemana? Misal jam berapa gini, oh jam 1. Misal kemarin saya dikasih tahu jam 1 saya akan dijemput. Sebelum jam 1 harus ada di lokasi. Jam 12 saya tunggu. Kenapa? Disiplin. Orang kalau mau berhasil dalam pelayanan pun, dalam kerja apapun, dia harus bisa ngatur waktu, disiplin. Saudara bisa bekerja luar biasa untungnya. Tetapi kalau engkau tidak bisa disiplin istirahat, tidak bisa ngatur waktumu istirahat, sakit apa gunanya? Betul? 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 Makanya disiplin itu penting. Waktu, banyak orang tuh waktu tahulah, kerja tahulah, tapi yang diremehkan orang itu satu, disiplin istirahat. Apa saudara? Kita ini, badan kita ini perlu waktu apa saudara? Istirahat. Ingat saudara, kadang apa yang direncanakan kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi jawaban Tuhan untuk saudara itu yang terbaik dan lebih baik dari saudara. Amin. Nah, saudara, ada satu hal, itu kira-kira tahun 9697. Dan itu saya masih ingat, diberi pesan khusus sama Tuhan, itu untuk tahun 25 tahun yang akan terjadi atas Indonesia. Dan pemulihan Indonesia. Tetapi saya tidak berani mengatakan. Kenapa tidak berani mengatakan? Karena kalau saya katakan dianggap orang gila. Orang stres, orang gila. Hal itu saya simpan terus. 2004, waktu saya diminta jaga presiden, itu pun saya tidak berani membicarakan. Kenapa? Kalau saya bicarakan pasti dianggap gila sama stres. 2004, 2014. Waktu itu saya ketemu Kasat 2013 bulan Februari. Di situ saya disumpah untuk merahasiakan operasi khusus dan lain-lain, semualah pokoknya disumpah di situ. Itu di 2013 sama bulan Februari. Karena itu kan untuk negara. Itu harus ada sumpah setia namanya, tidak boleh membocorkan, tidak boleh ini gitu. Itu 2013. 2014 saya bebas dan kembali ke keluarga, kembali ke gereja, kembali ke masyarakat. Waktu itu, tapi pesan itu terus membayangi hidup saya bahwa saya harus menyampaikannya. Karena sudah tidak kuat saya datang kepada seorang ahli ekonomi dan kawan saya baik 15 tahun. Namanya Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group. Sugar Group adalah, itu kawan saya baik. Saya ngomong sama Pak Gunawan Yusuf, dia dari Katolik adalah. Pak Gun, saya ada masalah. Dan ini saya pendam sampai bertahun-tahun. Coba, saya mau dengar. Apa pesannya waktu kamu ketemu Tuhan? Bahwa Indonesia akan terjadi resesi ekonomi, akan terjadi krisis. Dan Indonesia dipulihkan 25 tahun, dan pulihnya total itu 2035. Setitik terang akan datang 2023, awal pemulihan. Coba, sekarang apalagi anginnya akan datang 2018, 19 dan badainya akan datang 2020. Menuju 2023 terjadi stagnat ekonomi, ekonomi akan berhenti tidak bergerak. Itu di 2020. Menuju 2023 awal pemulihan, setitik terang datang. Setitik aja. Langsung Gunawan Yusuf ngomong, Pak Daud, kalau itu pesannya coba saya akan olah data, baik dari negara, BI, semua akan saya ingat. Langsung dia lihat cadangan devisa, gini-gini, semua.
Dihitung semua ini, Pak. Obligasi, sun, utang negara, apa semua. Begitu dihitung semua, Pak Daud, saya kasih tahu. Mungkin masuk akal. Loh, masuk akal berapa? Nah, karena masuk akal inilah ada semangat saya. Masuk akal. Nanti tahun 2020-2021, utang negara kita tembus 5.000 triliun. Dan yang kedua, dolar akan tembus 14.000. Dasarnya ini, cadangan devisa, sun, obligasi, semua data dibuka. Tetapi jadi pertanyaan satu, Pak Daud. Dikatakan di 2020, Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti dan tidak bergerak seluruh Indonesia. Yang bisa melakukan hal ini terjadi hanya ada dua. Pertama, bila terjadi kudeta, pemberontakan. Kedua, wabah. Hanya ada dua ini, salah satu dari ini yang bisa mengakibatkan ekonomi berhenti total. Tidak ada pergerakan. Kira-kira Pak Gun, saya perlu sampaikan enggak? Sampaikan saja, kalau itu memang pesannya dan kamu yakin. Dan apa pesannya lagi? Berkebun. Karena terjadi krisis pangan. Dunia. Langsung dia ngomong beritahu saya, tanya satu toh. Pak Daud kan di pengamanan presiden, oke. Pak Daud udah lapor pajak belum? Belum. Sekarang 2015 ini ikut teks amnesti, pengakuan dosa, cuci dosa. Langsung, oke, teks amnesti, pajak udah lapor semua, sudah. Sekarang belikan tanah. Semua di bawah 2.500 atau 2.000 meter, pinggir jalan, jangan beli hektaran. Hektaran nanti jualnya susah. 1.500 atau 2.500 semua Pak Daud beli. Oke, setelah beli Pak Daud tanemin dan pelihara sapi. Walaupun di desa pinggir jalan 2 mobil lewat, jalan aspal. Lakukan kata saya. Pak Daud kan uangnya kecil, beda dengan saya. Kan dia gulaku sugar group. Oke, langsung. 2017 saya mulai beli tanah semuanya untuk berkebun. Untuk apa? Mempersiapkan yang akan terjadi di 2020. Waktu saya nyampaikan pesannya, apa yang terjadi? Dianggap orang gila beneran. Karena ekonomi baik-baik saja. Tidak ada masalah di 2014, 2017. Dan hal ini pernah saya khotbahkan di YHS. Waktu itu masih Betani. Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ada 2 yang ingat. Itu saya sampaikan itu. Nah, 2020 Januari. Waktu itu kan saya ngomong, badainya datang 2020 ini. Waktu itu pendeta-pendeta mecat saya tidak bisa, karena saya bukan pendeta. Datangi Gilbert, Pak Gilbert, ini Pak Daud ini kan orangmu. Ini bikin masalah keresahan, mengatakan 2020 akan terjadi badainya datang, resesi ekonomi datang, ekonomi akan berhenti total. Gilbert gini, ini kan masih Januari 2020. Kita tunggu aja Desember 2020. Kalau itu memang pesannya, pasti terjadi. Januari, Februari, Maret, April. Semua stop, berhenti kerja semua. Pendeta-pendeta yang datang Gilbert ikut karantina juga. Stop semua. Perlu udah tahu apa pesannya sebenarnya. Ingat, di 2020 saya sudah memberitahu lewat Zoom dari Michael Gunawan dan Thomas bahwa corona ini bermutasi selama 5 tahun. Dan puncaknya itu di 2025 error. Di atas 2025 sampai 2030 kasus biasa. Dan waktu itu saya memberitahu supaya semua berkebun.
Kenapa? Ketahanan pangan akan terjadi krisis pangan. Apa saudara? Krisis apa saudara? Pangan. Dan waktu itu saya memberitahu supaya jangan utang bank. Dan kalau utang segera dilunasin. Nah kalau tidak bisa lunasi gimana? Jangan nambah utang. Karena bunga bank akan naik, akan terjadi inflasi selama 5 tahun. Dan inflasi itu dimulai tahun 2022. Siapa yang mendengar di YouTube, saya berkata demikian. Angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Itu sudah saya beritahu sejak 2020. Dan ingat saudara, waktu itu 2021 saya memberitahu, itu sebenarnya pesan yang diberikan Tuhan kepada saya, itu tahun 1996-97. Jauh sebelumnya adalah. Tetapi saya tidak berani menyampaikannya karena saya belum siap untuk menyampaikannya. Saya berani menyampaikannya itu di 2014, 15, 16, 17 sampai 2019. Dan perlu sudah tahu, ada yang tanya saya, bagaimana kita untuk bertahan? Selama 2 tahun ini jangan ada pengembangan bisnis apapun. Kecuali batu bara atau nikel, mining. Beda. Yang industri lainnya jangan ada pengembangan sampai 2 tahun. Dari tahun ini sampai 2024. Kenapa? Ini penjelasannya. Setelah itu saya baru mengerti, oh berarti kejadiannya seperti ini. Karena itu pesannya itu tahun 96-97. Perlu sudah tahu, inflasi ini akan terjadi terus sampai 5 tahun, puncaknya itu di 2027. Dan tahun ini adalah permulaan. Intinya semua, permulaan. Apa saudara? Ini adalah permulaan dari resesi. Dan tahun depan adalah resesi yang sebenarnya. Dan tahun depan, tepatnya bulan Maret ke atas, mulai akan naik-naik terus. Dalam kondisi seperti ini, nomor 1, bunga bank akan naik. Makanya pesannya waktu itu, jangan utang bank. Dan tahun lalu saya sudah memberitahu bahwa bulan 9 tahun 2022, suku bunga BI Rate akan naik. Udah saya sampaikan itu di Zoom semua. Dan udah tahu, tahun depan suku bunga BI Rate bisa 6-7%. Suku bunga naik, inflasi naik sampai 2027. Nah, apa pesannya? Pertama, pegang rupiah secukupnya saja untuk hidup transaksi. Kalau saudara ada keuntungan, belikan barang semua. Apa saudara? Apa saudara? Belikan barang semua. Karena nanti nilai rupiah akan turun terus. Sampai 2027. Jadi saudara, rupiah gimana? Tetap saudara memegang rupiah. Karena untuk hidup dan transaksi setiap hari. Ngerti saudara? Tapi itu secukupnya saja. Kalau saudara ada keuntungan, ada simpanan uang, ingat saudara, beli ke barang, kalau enggak barang gimana? Beli tanah. Tetapi yang pinggir jalan. Kenapa saudara? Properti akan maju, itu ada di harga akan langsung del naik, itu di 2026-2027. Itu properti, tanah. Nah ini bisnis yang bisnis properti tanah, harus ingat saya pesan ini. Ngasih komisi, tidak boleh lupa. Itu nanti akan di 2026-2027. Langsung properti del, mengikutin yang lain naik, inflasi. Karena properti akan yang terakhir. Jadi saudara yang punya properti jual tahun ini susah. Kalau yang di atas 2 miliar, yang laku-laku di bawah 500 juta. Tapi ingat, properti akan del naik pada waktu 2026-2027. Kenapa? Karena di tahun depan baru saya mengerti. Pertama,
pajak diperketat dan pajak sekarang sudah naik. Betul? Kedua, menyusul UMR naik. Betul? Betul? UMR apa saudara? UMR naik. Ketiga, tahun politik. Pilpres. Keempat, yang keempat ada lagi, inflasi, suku bunga naik. Kelima ada lagi saudara, yaitu apa? Penjadwalan utang luar negeri setiap tahun. Keenam, apalagi? Ingat, pilpres perlu biaya. Tahun depan itu yang akan memicu inflasi. Pengusaha-pengusaha, jangan utang bank. Kalau utang, lunasin. Nggak bisa bayar gimana? Jangan nambah utang lagi. Stop di situ. Tahun depan, banyak pengusaha kayak tidak dekat dengan Tuhan, banyak beli es kopior. Kelapa kopior, pusing. Tapi ingat, bersama Tuhan, kita bisa. Kenapa? Karena Tuhan memberi sebuah pesan itu tahun 9697. Bahwa saat itu terjadi, aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Nah, jadi ingat, makanya saya dapat lagu tahun 2021 diberi kekuatan seperti kaki rusa. Kenapa saudara? Dengan tenang, ku nantikan hari kesusahan itu. Saudara streaming yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya beritahu bahwa Tuhan memelihara kalian, memelihara kita semua. Yang penting sudah lakukan, berjuang, bertahan, dan ada harapan. Dan jangan menyerah pada nasib, menunggu kematian. Tapi saudara berserah, percaya, berjuang, dan tetap punya harapan. Pasti bisa. Yang jadi pertanyaan, Pak, yang kena dampaknya resesi itu di mana? Hanya kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Kalau yang pinggir-pinggir kota, desa-desa aman-aman saja. Kenapa? Di Malang pun juga aman-aman saja. Tidak terlalu berat masalah resesi. Kenapa? Karena tidak banyak keinginan. Kalau di kota, inginnya makan wagyu, makan ini, beli hermes, macam-macam. Lah kalau di desa, nontonnya sapi. Yang jelas, yang dampak resesi ekonomi tahun depan akan terasa sekali, itu yang di kota-kota besar. Jelas? Kalau Malang gimana Pak Daud? Tidak. Kenapa tidak? Ingat, Malang rekreasi. Ada sumber daya alamnya. Tanah subur, buah-buahan ada, pertanian ada. Pokoknya di mana ada buah-buahan dan pertanian dan ada peternakan, tidak terpengaruh resesi ekonomi tahun depan. Hanya pengaruhnya satu toh, belanjanya ingat harus direm jangan banyak-banyak, itu aja. Makanya saya sarankan sama jemaat, lebih baik jangan bawa kartu kredit, nanti gesek terus lupa bayare. Karena apa? Karena ini akan terjadi, badainya itu akan datang dan puncaknya nanti di 2024. Dan ada masa transisi presiden. Dan ingat, puncak dari resesi ini ada 2024. 2025 mulai semua jalan. 2026, 2027. Jadi saudara, sebenarnya saya khotbahkan ini adalah lagu lama kaset baru. Karena itu pesan tahun 9697. Saya sendiri pun 2017 saya beli tanah itu kira-kira hampir
2,5 sampai 3 hektar. 2.500, 2.000 meter berbagai tempat. Nah, kebun saya sama kebunnya Pak Yabes, adiknya Pak Yusa, deket. Nah, itu jadi benar saudara, sayuran, buah-buahan itu dari kebun. Saya tanam durian musangking, durian hitam, dan pohon-pohon durian udah tinggi, dan apokat, semua saudara. Saya pelihara sapi, itu semua. Itu saya persiapkan untuk 2020, sejak 2017. Walaupun orang mengatakan gila, saya jalan terus saudara. Tapi satu hal yang saya sadari, ingat, bahwa Tuhan memelihara kita. Dan saudara yang di Malang, aman semua. Nah, yang bisnis properti, tolong ingat saya, komisi 2%. Karena apa? Nanti di 2026, di 2027, itu nanti properti akan menyusul. Karena properti selalu yang terakhir. Setelah inflasi, 2026, 2027, nah saudara yang punya properti jangan dijual dulu. Karena apa? Daya beli masyarakat turun itu sampai 2 tahun. Sampai berapa lama saudara? Sampai berapa lama saudara? 2 tahun. 2025 itu baru start semuanya. 2026 semua akan mengikuti penyesuaian 2026, 2027. Jadi saudara kalau yang tidak kepepet sekali, jangan jual dulu. Kalau jual sekarang engkau akan ditekan habis harga. Dan usahakan jangan menjaminkan rumah tinggal. Itu pesan saya. Nah, jadi saudara, 2 tahun ini jangan kembangkan bisnis dulu. Karena tahun depan kondisinya sama dengan tahun ini, stagnat. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Aku percaya kuasa Bapa Yahweh melawat kami semua. Aku mohon kekuatan Elohim menyertai kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yeshua HaMasyiah melawat kami secara pribadi. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaan Elohim ada di hati kami semua. Dan nama Yeshua HaMasyiah dimuliakan. Yang mencatatkan amin.